Jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Semuanya insya Allah masih istiqomah menyaksikan Islam itu indah sampai selesai. Kita berdoa mudah-mudahan mertua kita panjang umur sehat selalu. Amin. Dan yang belum punya menantu bisa dapat menantu yang soleh dan Amin. soleha. Amin. Bahagia fid dunya wal akhirah. Nah Ya Allah. sekarang pembahasannya lalu bagaimana caranya memperbaiki hubungan antara menantu dengan mertua supaya senantiasa harmonis. Yang pertama ingat umur kita ini 60, 70, kalau umur kita 75 subhanallah umur 15 tahun baru mulai ibadah berarti tersisa 60 tahun. Lalu kata Imam Al-Ghazali bagi tigalah dalam sehari waktumu 8 jam, 8 jam, 8 jam. 8 jam untuk ibadah kepada Allah, 8 jam untuk beristirahat, kemudian 8 jam lagi untuk sosial. Inilah yang dipakai untuk bersilaturahim dengan mertua subhanallah. Artinya jangan juga kita fokusnya kepada itu terus. Kalau punya mertua yang kurang baik, kita fokusnya kepada itu menghalangi waktu kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau fokus kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah memandang mertua juga sebagai ladang ibadah. Baik mertuanya itu adalah mertua yang baik atau mertuanya adalah mertua yang kurang baik. Begitu juga mertua, pandanglah menantu ini adalah ladang ibadahmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik menantunya itu soleh, kalau soleh alhamdulillah. Kalau kurang soleh, ladang dakwah, diajakin anaknya bagaimana supaya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan ada ayatnya tuh, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Satu, pandang dia sebagai ladang ibadah. Yang kedua, sadar ini kita adalah muslim. Ibu muslimah bukan, Bu? Al-muslim, seorang muslim itu adalah man salima, yang menyelamatkan orang lain, muslim yang lain, min lisanihi wa yadi, dari lisannya dan tangannya. Siapa muslim yang lain itu? Mertua kita muslim juga, menantu kita adalah muslim juga. Berarti si mertua harus selamat dari lisan kita ataupun tangan kita. Si menantu harus juga selamat dari lisan dan tangan kita. Kalau sama-sama niatnya menyelamatkan orang lain dari kezaliman dirinya, insya Allah makin harmonis. Amin. Tapi kalau sama-sama menuntut hak, ini yang biasanya. Oh, berarti niatnya apa gitu ya Ustaz ya. Iya. Masya Allah, terima kasih Ustaz untuk Sama-sama, penjelasannya. Sony. Tepuk tangan untuk guru-guru kita, Masya Allah, tabarakallah. Jamaah. Yeay. Mau curhat lagi? Mau curhat lagi? Yuk kita masuk ke segmen curhat dong Ustaz. Iya, kami curhat. Langsung aja yang mau curhat boleh angkat tangannya. Sebelah sini aja ya. Maaf ya Ustaz ya. Ustaz, saya mau... Ibu benar? Ibu aja ya. Maaf ya, maaf ya. Ibu silakan ikut saya. Gak apa-apa kan? Nanti ada lagi kapan-kapan ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Silakan. Ibu sini aja. Ustazah Lulung izin. Yang penting naik aja. Ustaz Maulana. Ya. Oh ibu juga? Oke Ustaz siap, Naik bentar aja. Ustaz. Tapi nggak curhat ya. Ya. Ibu, Naik aja. mau temenin aja. Ya udah. Silakan Bu, kasih salam namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Evi dari Bandung, Mama Toha. Tepuk tangannya dong untuk Ibu Evi. Silakan Ibu Evi mau curhat apa? Mau curhat ini dari temen ya. Katanya tolong titipan. titipan. Dari temennya tanyakan Ibu kepada ini? Pak Ustadz. Bukan. Ah bukan? Oke yaudah. Itu bagaimana? Deketin mic Ibu jangan lari-lari. Oh, iya. Nah. Itu bagaimana Pak Ustadz, Bu Ustadz ya. Kalau misalkan katanya kita tuh sholat berjamaah. Ya. Terus imamnya tuh tidak kedengeran sama kita tuh suratnya tuh Suaranya? baca suratnya kita nggak kedengeran. Akhirnya sholat kita tuh nggak husu gitu. Itu bagaimana? Nggak kedengeran. Oh takutnya Ibu masih rokaat pertama imamnya udah tahiyat akhir gitu Iya, ya? iya. Kejauhan Bukan, dong. bukan Ya gitu, bukan. kali. Iya. Jadi nggak kedengeran baca suratnya sama kita gitu, sama Oh, saya gitu oke. kan. Itu hukumnya gimana? Itu sah apa enggak sholat kita? Hukumnya gimana? Coba Sholatnya- contohin aja Ustaz, contohin nggak kedengeran gimana Nggak jadinya? kedengeran. Tahu gimana Bu, Suratnya contohin jadi- Bu, Ibu. Jadi akhirnya imamnya gini, ceritanya Jadi imam, akhirnya kita ceritanya nggak imam, husu, imam. nggak husu Ah. gitu. Lagi sholat berjamaah. Coba jadi imam kita dong. bingung, kita Tiba-tiba- Kita jadi makmum, kita jadi makmum. Tiba-tiba mic-nya mati. Ah ya, ceritanya Ustaz Susisnya imam. mati. Ya, Jadi
semua pada bingung Iya. jamaah. Ini udah ruku atau belum? Iya, Iya. iya. Ini udah sujud atau belum? Ah. Ya, ya itu Seperti iya. itu Iya. maksudnya. Oh juga ibu tadi nungguin ini juga. Iya, iya. Udah. Jadi akhirnya kita Apaan saya belum Nah, ngomong? Sholatnya di masjid apa di rumah? Di masjid. Oh, di Di masjid. Oh, Coba ya gimana udah. prakteknya Bu? Coba Gimana? Ibu, Allahu coba. Akbar. Allahu Akbar. Kita masih bisa ikut nih, kita masih bisa ikut, Kita masih ikut dengar ya. nih. Iya. Nah, akhirnya saya nggak usuk, nggak usuk. Oh. Saya Ini ruku ngeliatin apa aja. sih? Udah ruku. Ini udah ruku belum Saya ya? ngeliatin Pak aja. Imam maaf. Gak kedengeran. Nggak kedengeran ibunya belum jawab amin katanya. Soalnya mic-nya mati. Oh, Ya. itu hukumnya gimana? Nah, bagaimana itu sah nggak? Ayo, sah nggak? Sholatnya sah nggak? Benar. Ya. Ya udah karena ibu ngeliat ke Ustadz Maulana yang jawab Ustadz Jalulung. Sebagai wanita misalnya gini, kita sholat, ini kagak kedengeran nih. Iya. Bu, terus dia berpikir gini, kan kita jadi bingung, ruku apa sujud, husu Iya, apa kagak iya, ya? iya. Sah apa enggak? Sah sholatnya. Sah. Oh, gitu. sah tetap. Kenapa? Kan kita bahasanya kan ngikutin imam, misalnya Oh, imam iya. ruku apa enggak nih? Kayak udah ruku nih, ruku. Selama kita masih ngikutin, bismillah, Oh, iya, sah. sah, iya. Adapun kehusuan, hanya Allah yang tahu. Oh iya. Oke. Understand? Ya. Mudah-mudahan ibu diterima sholatnya Terus oleh Allah sampai satu SWT. lagi. Ah, satu lagi, Itu aja boleh. dulu ya. Satu juga benar. Berarti ibu waktu jamaah bareng sama ibu juga? Bareng sama dia nih, bareng sama dia kayaknya nih. Ibu juga nggak dengar? Oh nggak dengar, ada Jadi dua gini, nggak dengar. di sinilah fungsinya yang namanya pengurus masjid. Betul. Tidak boleh langsung imam itu, tapi harus ada yang pengurus. Yang harus yang mubalaghah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Harusnya ada mubalaghah. Nah kalau Al-Fatihahnya tidak kedengaran, maka kita, Al-Fatihah kan wajib. Surah-surah biasanya yang setelah Al-Fatihah Iya, itu surah. tidak kedengaran, maka ibu wajib untuk membaca surah yang berikutnya. Kalau biasanya kan diwakilkan. Iya. Oke itu aja. Karena nggak kedengeran jadi dia tetap pakai Al-Fatihah, jadi Insya- kok kedengeran. Masya Allah, Semuanya. insya Allah terjawab ya. Iya. Ustadz Syam tadi ibunya bilang minta kata-kata hari ini. Gimana minta Ibu kata-kata minta hari ini? kata-kata hari ini. Bukan, di luar tema bisa. Iya nanti di luar bisa. tema. Di luar episode Di luar aja. episode, oke. Kata-kata hari ini katanya. Mertua dan menantu adalah orang yang dikirimkan Allah untukmu. Beruntungnya yang dikirimkan kepada kita hanyalah mertua, bukan Fir'aun. Wah. Nabi Musa yang dikirimkan kepadanya Fir'aun. Nabi Musa yang dikirimkan kepadanya adalah Korun. Nabi Isa alaihissalam yang dikirimkan kepadanya adalah musuh-musuhnya. Nabi Nuh alaihissalam yang dikirimkan kepadanya adalah musuh-musuhnya. Tapi kita yang dikirimkan kepada kita adalah mertua. Seburuk apapun dia tetap adalah mertua kita. Maka pandang dia sebagai ladang ibadah. Masya Allah. Terima kasih jamaah. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli Ala Sayyidina Muhammadin